how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Sepertinya hampir semua orang sangat akrab dengan kisah Yusuf. Jika Anda dibesarkan di gereja, mungkin Anda pernah mempelajarinya saat sekolah minggu. Ini adalah kisah yang menarik perhatian anak-anak, kebaikan menang melawan kejahatan. Sekarang, Jason Donovan telah mempopulerkannya di antara anak-anak muda dengan Andrew Lloyd Webber's Joseph dengan technical dream code-nya. Sebenarnya itu adalah kesalahan, sebenarnya itu adalah jubah dengan lengan panjang. Dan bukannya kain berbagai warna. Walaupun versi internasional barunya disebutkan jubah itu kaya dengan ornamen. Tentunya itu istimewa. Namun, dipastikan jubah itu memiliki lengan panjang. Alasannya adalah seorang anak lelaki yang kebetulan diberi tugas sebagai kepala kerja, sementara yang lainnya harus menggulung lengan baju untuk bekerja. Si kepala kerja memiliki jubah berlengan panjang. Dan Yusuf mendapat tanggung jawab memimpin saudara-saudaranya. Namun dia bukanlah anak sulung. Jadi Anda bisa bayangkan situasi yang muncul di keluarga itu. Baiklah, sebenarnya bukan itu intinya. Intinya adalah Yusuf merupakan generasi keempat. Dia cucu buyut dari Abraham. Dan dia, sekali lagi, bukanlah anak sulung. Ada pola yang jelas di sini. Pewaris alami tidak diberkati. Allah memilih dalam kasih karunia-Nya siapa yang akan mendapatkannya. Dan biasanya, salah satu dari anak yang lebih muda, namun ada perbedaan besar antara Yusuf dan 3 generasi sebelumnya. Allah tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah Yusuf. Malaikat tidak pernah muncul di hadapan Yusuf, walaupun muncul di hadapan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya bukanlah orang yang terbuang. Saudara-saudaranya termasuk dalam keturunan Set yang saleh. Jadi tidak ada perbedaan yang sama, walaupun saudara-saudaranya tidak begitu baik padanya saat awal. Allah tidak pernah berbicara langsung pada Yusuf, mungkin Anda belum memperhatikannya. Dan dia tidak mengungkapkan banyak hal dalam mimpi, dan memberinya interpretasi mimpi. Namun tidak pernah secara langsung dia berbicara pada Yusuf, atau tidak pernah disebutkan dalam catatan bahwa Yusuf berbicara pada Allah. Jadi ada perbedaan di sini. Ketika Anda baca keseluruhan kitab Kejadian, apa Anda menyadari bahwa sebenarnya Yusuf berdiri sendiri? Mengapa? Apa yang sangat berbeda tentangnya? Mengapa kita diceritakan tentang kisahnya? Baik, salah satu alasan jelasnya adalah pada kitab selanjutnya di Alkitab, kita melihat seluruh keluarga ini mengalami perbudakan di Mesir. Dan Anda harus menjelaskan bagaimana mereka sampai di sana. Dan tentu saja kisah Yusuf adalah hubungan penting. Bagaimana Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir. Untuk alasan yang sama, Abraham dan Ishak pernah pindah ke Mesir karena kelaparan, kekurangan makanan, dan Mesir sendiri tidak tergantung pada hujan. Ada sungai Nil yang mengalir dari dataran tinggi Ethiopia, sehingga Mesir tidak tergantung dari curah hujan. Tidak ada hujan. Ada persediaan embun yang melimpah di sungai Nil. Sementara di Israel, hasil panen tergantung dari curah hujan yang dibawa oleh angin barat Laut Tengah. Jadi, setidaknya kisah Yusuf ada di sana untuk mengaitkan kita dengan bagian Alkitab selanjutnya. Dan kisah berakhir setelah Yusuf selama 400 tahun, kita tidak tahu apapun. Dan ketika dimulai lagi, keluarga itu telah menjadi kumpulan ratusan ribu orang, namun mereka menjadi budak di Mesir. Jika itu adalah satu-satunya alasan kisah Yusuf, maka itu tidak menjelaskan mengapa banyak ruang diberikan untuk kisahnya. Kisah ini diceritakan pada kita hampir sedetil Abraham. Abraham memiliki sekitar 12 pasal yang khusus menceritakan dirinya, sementara Yusuf punya 36 hingga 50. Oh tidak, saya mungkin salah. Abraham hanya mempunyai 2 pasal lagi, namun Ishak dan Yakub lebih sedikit lagi. Jadi apa yang sangat penting tentang orang ini?
Mengapa kita diceritakan dengan sangat mendetil itu karena Yusuf adalah contoh orang yang baik serta moral bahwa kebaikan menang di akhir, tidak lebih dari itu. Setidaknya ada 4 tingkatan untuk membaca kisah Yusuf. Tingkat pertamanya, tingkat manusia. Ini adalah kisah yang jelas. Diceritakan dengan karakter yang sangat nyata. Kisah ini memiliki petualangan, lebih aneh dari fiksi. Ada beberapa kebetulan luar biasa di dalamnya. Dan Anda dapat merangkum kisah Yusuf dalam 2 pasal. Pasal 1 menurun, dan pasal 2 meningkat. Itulah yang terjadi padanya. Kehidupannya jatuh dari menjadi putra favorit ayahnya hingga menjadi seorang budak rumah, serta dari seorang narapidana yang terlupakan menjadi perdana menteri. Ini adalah kisah mengagumkan. Menurun jatuh dalam kehidupan sosial, lalu naik lagi hingga puncaknya. Ada sesuatu di kisah itu yang membuat kita tertarik. Dan di antaranya rasa iri para saudaranya dan karena sepertinya kunci semua itu adalah mimpi. Saya ingatkan, sepertinya Yusuf bukanlah orang yang paling bijaksana. Paling bijaksana di Alkitab, dia sebenarnya tidak bijaksana karena berkata pada saudaranya, "Aku punya mimpi di mana kalian semua tunduk padaku." Itu bukanlah cara yang baik untuk berteman dan menginspirasi orang lain. Namun, itulah kenyataannya. Dia memiliki mimpi itu. Entah harus dibagikan atau tidak, tapi kita menjadi salah ketika harus membagikan wahyu dari Allah. Jadi kita tidak bisa menyalahkannya atas hal itu. Itu satu tingkatan. Ini cerita manusia dan menjadi pertunjukan musik yang menyenangkan di London West End. Ribuan orang akan melihatnya. Dan banyak sekolah juga akan mementaskannya. Nah, tingkatan keduanya, Anda bisa baca kisah ini dari sudut pandang Allah. Allah dalam kisah ini, walaupun tidak berbicara pada Yusuf secara langsung, dia ada di balik layar. Dialah Allah yang tidak kelihatan menyusun berbagai situasi untuk tujuan dan rencananya, dan memilih untuk mengungkapkannya melalui mimpi. Orang-orang akan menerima banyak hal dalam mimpi, jauh lebih mudah daripada ketika terbangun. Saya mempunyai beberapa mimpi yang aneh, seperti datang rapat di hari yang salah dengan catatan yang salah pada waktu yang salah, dan saya terbangun berkeringat. Itu seperti mimpi buruk. Namun itu lucu, dalam mimpi Anda menerima semuanya sebagai kenyataan. Dan terkadang Allah harus berbicara dengan cara seperti itu untuk berkomunikasi dengan kita. Namun selalu dibutuhkan interpretasi. Yusuf berkata mimpi-mimpi itu tentang Allah, dan interpretasinya berasal dari Allah. Daniel juga dicatat diberi karunia tersebut. Sebenarnya Allah adalah aktor utama dari kisah ini, meski tidak muncul dalam pertunjukan musikal. Allah ada di balik layar mengatur semua ini tanpa mujizat langsung. Namun situasi yang terjadi secara kebetulan, terkadang begitulah cara Allah bekerja. Semuanya tidak begitu spektakuler atau sensasional, tapi Allah punya cara menyusun pertemuan dengan orang-orang dan kemudian mengubah hidup Anda. Dia selalu ada di balik layar dan dapat mewujudkan pemenuhan tujuannya, tapi dia menolaknya. Ini adalah kebalikan dari percaya pada keberuntungan. Apa Anda tahu bahwa bahasa Ibrani untuk keberuntungan adalah God? Dan Anda dapat hidup karena God dan God atau Allah. Saya yakin Anda pernah mendengar istilah ini, by God, yang berarti demi keberuntungan atau keberuntungan terbaik Inggris. Sepatu kuda saat pernikahan dan hal-hal semacamnya. Luar biasa mengetahui banyak orang yang hidup dari keberuntungan. Dan nomor lotre nasional minggu ini adalah, dan orang-orang percaya bahwa situasi adalah hasil dari peluang keberuntungan. Namun Yusuf tidak percaya itu. Dia percaya situasinya merupakan penolakan dari Allah. Dan Allah ada di balik semua yang terjadi padanya. Dia tidak melihatnya pada saat itu. Kemudian dia melihatnya. Dan seringkali Anda tidak melihat tangan Allah di hidup Anda secara langsung. Ketika Anda tidak menyadari saat itu apa yang terjadi. Sebenarnya ayat utama dalam kisah Yusuf ada pada pasal 45 ayat 7. Dan inilah yang dikatakan. Ketika akhirnya mengungkapkan dirinya kepada para saudaranya. Setelah merendahkan dan mempermalukan mereka, dia akhirnya mengampuni apa yang mereka perbuat padanya, menjualnya pada perbudakan. Dan mengatakan begini, Allah telah membawa saya mendahului kalian dengan cara yang mengherankan ini dan untuk menjamin keselamatan hidupmu dan kelanjutan keturunanmu. Itu adalah pernyataan yang sangat penting. Allah membawa saya mendahului kalian
mereka pikir telah menyingkirkan saudaranya dan menjualnya ke saudagar unta keliling sebagai budak. Lalu selesai, mereka ambil jubahnya dan memercikinya dengan darah kambing, lalu membawanya kembali ke Yakub tua yang malang dan berkata, mereka menemukannya di ladang. Anak kesayanganmu telah mati. Itu hal yang mengerikan, terutama pada Yakub tua yang malang. Namun, Allah mengirimku lebih dulu. Allah mengizinkan beberapa hal untuk terjadi. Dia tidak memaksa siapapun untuk saling melukai. Dia tidak mengizinkannya. Tapi terkadang dia mengizinkannya untuk tujuannya sendiri. Dan imanlah yang dimiliki oleh Yusuf. Allah telah membawa saya mendahului kalian. Dan tentu saja itu adalah hasilnya. Karena akhirnya dia menjadi menteri pangan. Dia menginterpretasikan Fir'aun bahwa akan ada 7 tahun penuh kesuburan dan 7 tahun ketidaksuburan yang mengikutinya. Dia berkata, sebaiknya kita simpan makanan sekarang sehingga nantinya akan cukup makanan. Dan tafsirannya melalui mimpi itu menyelamatkan bangsa Mesir dan keluarganya ketika mereka kekurangan makanan saat ke Mesir, sehingga dia jadi penyelamat mereka. Allah sungguh menginginkan umatnya di Mesir, dan inilah yang terjadi. Mengapa Allah ingin mereka ada di Mesir ketika dia menjanjikan tanah Israel atau tanah Kanaan? Jawabannya diberikan kepada Abraham beberapa tahun sebelumnya. Allah berkata kepada Abraham, aku harus meninggalkan keluargamu di Mesir selama 400 tahun. Sampai kejahatan dari bangsa Amari telah berakhir. Dengan kata lain, Allah tidak izinkan mereka mengambil tanah perjanjian dari mereka yang tinggal di sana, hingga mereka menjadi sangat sengsara, hingga kehilangan hak atas hidup dan mengabaikan tanah mereka. Allah adalah Allah yang bermoral, tidak mengusir orang lain dan memasukkan umatnya begitu saja. Itu terjadi ketika para penduduknya menjadi sangat sengsara, dan arkeologi membuktikan betapa menderitanya mereka. Penyakit kelamin telah menyebar di mana-mana di tanah Kanaan. Bangsa itu menjadi korup, merosot martabatnya, dan ketika mereka mencapai titik bahwa tidak bisa kembali, maka Allah berkata, kini kalian bisa memiliki tanah mereka. Jadi keluhan mengenai ketidakadilan Allah dalam memberikan tanah itu kepada bangsa Yahudi adalah hal yang salah. Dia harus menjauhkan mereka dari tanah itu hingga penduduknya merasa sangat buruk sampai dipaksa keluar dari tanah itu sebagai hukumannya. Namun ada juga alasan lain. Allah ingin mereka menjadi budak. Semua bagian dari rencananya untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan sehingga mereka akan sangat bersyukur. Kemudian hidup sejalan dengan jalannya dan menjadi panutan bagi seluruh dunia untuk melihat betapa terberkatinya manusia ketika hidup di bawah kuasa surga. Itulah rencananya. Dia membiarkan mereka mendapatkan banyak masalah, bekerja 7 hari seminggu tanpa upah, tidak punya tanah mereka sendiri, tidak punya uang sendiri, tidak punya apapun. Saat itulah dia melihat ke bawah dan menyelamatkan mereka dengan tangannya yang mulia. Jadi Anda bisa lihat semuanya harus terjadi dan Allah membiarkannya. Untuk tujuannya sendiri, dia ingin menebus dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka akan tahu bahwa Allah lah yang mengeluarkan mereka dan memasukkan mereka ke tanah sendiri. Itulah sudut pandang Allah dalam kisah ini. Tapi sebenarnya kita masih belum tiba di inti cerita. Pendekatan selanjutnya pada tingkat yang kita pelajari adalah karakter dari Yusuf. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Karena tidak ada yang menyebutkan bahwa Yusuf itu buruk. Kita sudah melihat Alkitab mengatakan kebenaran mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka memiliki kelemahan dan dosa. Tapi tidak ada satupun kata buruk mengenai Yusuf. Saya sudah mengatakan hal terburuk yang dia lakukan adalah menjadi sedikit tidak bijaksana saat dia menceritakan mimpinya. Tapi tidak ada jejak apapun mengenai perilaku atau reaksi yang salah dalam karakter Yusuf. Bahkan reaksinya berada jauh di bawah tingkatan sosial. Tidak ada tanda-tanda kebencian, tidak ada keluhan, tidak menanyakan mengapa Allah melakukan ini, tidak ada perasaan tidak adil bahwa dia harus dihukum mati di dalam penjara Fir'aun. Lebih jauh lagi, walaupun dia jauh dari rumah dan tidak dikenal, dia menjaga integritasnya
ketika istri Potifar mencoba menggodainya. Dan saat digoda, reaksinya adalah, bagaimana bisa aku berbuat dosa di hadapan Allah? Seperti ini. Kemudian istri Potifar menuduhnya dan membuat Yusuf dihukum mati di penjara. Tidak ada kata buruk yang keluar. Bahkan mengenai istri Potifar, ini adalah gambaran yang luar biasa. Lebih jauh lagi, Yusuf bahkan berada pada titik terburuknya. Namun fokus utamanya tetap membantu orang lain. Ada pelayan dan koki Fir'aun yang juga dihukum mati. Yusuf lalu datang dan menghibur mereka. Dia orang yang sepertinya tidak pernah mempedulikan dirinya sendiri, namun dia sangat peduli pada orang lain. Dan jauh di dalam dirinya, dia tidak pernah mempertanyakan Allah. Tidak pernah sekalipun meragukan bahwa Allah tahu apa yang dia perbuat. Sementara kita meragukannya. Dan reaksinya inilah yang membuatnya dimuliakan. Saya tidak tahu manakah ujian lebih besar bagi karakter manusia, dijatuhkan hingga ke bawah atau diangkat lagi hingga ke atas. Saya rasa kedua yang terbesar. Ujian terbesar bagi karakternya. Tapi lihat reaksinya terhadap para saudara yang telah menjualnya. Dia beri mereka makan. Dan tidak meminta uang atas makanan itu, dia kembalikan uang mereka. Dia ampuni mereka dengan penuh air mata. Dia membela mereka di hadapan Fir'aun dan membelikan tanah terbaik di dekat sungai Nil, tanah yang disebut Goshen, dan berkata, aku akan menjaga kalian. Mereka telah membuangnya dan mengatakan ke ayahnya dia sudah mati. Namun dia memberikan semua kebutuhan mereka. Pria yang hebat. Yusuf sama sekali tidak terpengaruh oleh penghinaan atau kehormatan. Dia adalah pria yang penuh integritas. Dia satu-satunya orang yang diceritakan dengan lengkap di Perjanjian Lama. Tidak ada karakter lain yang diceritakan seperti ini. Bahkan Raja Daud, Anda tahu apa kesalahannya, dan Anda akan menemukan keseluruhan gambarannya. Kita bisa melihat gambarannya. Namun Yusuf terlihat tidak memiliki kesalahan. Ini sangat tidak biasa. Kita telah membaca dosa Daud, membaca sikap penakut Elia, dan membaca semua kelemahan yang ada. Kita mengetahuinya, karena Perjanjian Baru menyebutkan Elia adalah orang yang bersungguh-sungguh mengenai dirinya. Hanya satu orang di Perjanjian Lama yang seperti ini. Dan hanya ada satu orang di Perjanjian Baru yang seperti ini. Dan Anda tahu siapa orangnya. Nah, ada satu pasal di tengah kisah Yusuf yang sangat mengejutkan, yaitu tentang saudaranya Yehuda. Jika Anda baca keseluruhan kitab Kejadian, Anda pasti merasa terkejut. Tiba-tiba di tengah kisah tentang pria baik ini, ada perbedaan dalam diri saudaranya Yehuda. Seorang pria yang mendatangi pelacur, yang sebenarnya adalah menantunya yang sedang mengenakan cadar, lalu terjadilah inses. Ini adalah kisah perzinahan. Dan tiba-tiba kisah ini muncul di tengah cerita. Kisah ini dimunculkan seperti untuk menyoroti Yusuf. Dan menggambarkan saudaranya, ya, orang yang tidak baik, tidak seperti Yusuf. Perbedaan itu telah ditandai, saya hanya pikirkan hal itu sebagai alasan. Contoh perzinahan yang dilakukan oleh Yehuda dimasukkan tiba-tiba di tengah kisah tanpa adanya hubungan. Seperti saat Abraham memiliki perbedaan dengan Lot, dan Ismail dengan Ishak, dan Yakub dengan Esau. Hal ini seperti saudaranya yang menyorot semua integritas Yusuf. Jadi kita semakin dekat dengan alasan mengapa kisah Yusuf ada di sana, namun kita belum sampai. Saya ingin Anda sekalian menyatukan pikiran ketiga tingkatan yang telah kita diskusikan sejauh ini. Kisah manusia tentang pria yang dijatuhkan hingga paling bawah, lalu diangkat hingga ke puncak, dan menjadi penyelamat umatnya, dan disebut penguasa Mesir. Lalu kita melihat penolakan Allah atas hidup manusia ini sehingga dia membiarkannya terjadi dan merencanakannya untuk menyelamatkan umatnya. Lalu kita melihat seorang pria yang penuh dengan integritas saat dia dijatuhkan dan diangkat lagi. Pria yang penuh kebenaran, penuh kejujuran dan kebaikan. Anda teringat dengan siapa? Jawabannya adalah Yesus sendiri. Yusuf menjadi apa yang kita sebut sebagai tipe Yesus. Tanda tentang Yesus di zaman Perjanjian Lama.
Ini seperti Allah menunjukkan kepada kita melalui Yusuf mengenai apa yang dia lakukan dengan putranya sendiri. Bahwa putranya sendiri seperti Yusuf akan ditolak oleh para saudaranya dan dijatuhkan ke penghinaan yang amat dalam, lalu dibangkitkan menjadi penyelamat dan tuan dari umatnya. Semuanya ada di sana, dan kaitannya sungguh luar biasa. Semakin dalam Anda membaca kisah Yusuf, semakin Anda melihat gambaran Yesus. Seakan-akan Allah tahu selama ini apa yang akan dia lakukan dan memberikan petunjuk bagi umatnya. Kita menemukan semua itu melalui Perjanjian Lama. Salah satu buku kecil favorit saya berjudul Kristus dalam Segala Kitab, ditulis wanita bernama Nyonya A.M. Hodkin. Anda mengenalnya? Buku kecil yang indah, dan dia menceritakan 66 kitab dalam Alkitab, serta menampilkan Yesus dalam bukunya. Yesus sendiri berkata, "Carilah dalam kitab, karena di dalam kitab berisi kesaksian atas diriku." Dan Yesus membicarakan Perjanjian Lama. Ketika Anda membaca Perjanjian Lama, Anda seharusnya mencari Yesus, mencari kemiripannya, mencari tandanya. Yesus sendiri adalah inti, namun bayangannya ada di seluruh Perjanjian Lama, terutama di kitab Kejadian. Nah, sekali Anda melihatnya, bahwa Yusuf adalah gambaran Yesus, jawaban Allah, karena Abraham, Ishak, serta Yakub adalah contoh dari iman kita akan Allah. Yusuf adalah bentuk dari respon Allah akan iman tersebut. Dan bagaimana dia mengambil nyawa seseorang, dan memberikan keperluan umatnya, serta mengangkatnya menjadi penyelamat dan raja. Setelah dapat mengerti intinya, Anda akan mulai membaca kitab Kejadian, dan tiba-tiba menemukan Yesus dalam berbagai tempat berbeda. Saya hanya ingin mengajak Anda mengenali 5 di antaranya. Ada yang lain yang dapat Anda cari. Pertama, semua silsilah pada kitab Kejadian adalah silsilah dari Allah kita Yesus Kristus. Jika Anda baca Matius 1 dan Lukas 3, Anda akan menemukan silsilah itu. Di Lukas 3, Anda menemukan 24 nama dari kitab Kejadian. Dia adalah keturunan Set. Garis keturunan itu langsung menurun hingga putra Maria. Jadi kita membaca garis hidupnya. Jika Anda adalah saudara dalam Kristus, maka Anda membaca keluarga Anda sendiri. Inilah silsilah kita. Inilah nenek moyang terpenting yang kita miliki. Karena melalui iman dalam Kristus, Anda telah menjadi putra Abraham, menjadi bagian garis keturunannya. Anda adalah saudara dalam Kristus dan telah mewarisi sejarah ini, sehingga Anda tidak membaca mengenai sejarah mereka, namun sejarah kita sendiri. Inilah pohon keluarga Anda. Saya dan istri kemarin pergi ke Petworth House, tidak begitu jauh dari sini kan? Sedikit lebih ke timur, beberapa waktu lalu untuk jalan-jalan. Dan tempat itu dimiliki Dukes of Northumberland, keluarga Percy, yang berasal dari Northumberland. Saya sangat tertarik, saya kuliah dengan salah satu dari keluarga Percy, dan sehingga menjadi tertarik ketika melihat pohon keluarga mereka pada grafik panjang di dinding. Dan Anda tahu, semuanya kembali pada Adam. Keluarga Percy dari Northumberland, saya ingin mengatakan saya juga bisa melakukannya. Andai saya tahu beberapa nama di keluarga kami. Jika saya memang tahu, maka saya akan melakukannya juga. Kita semua kembali kepada Adam. Kita kembali kepada Abraham. Dalam Kristus inilah silsilah kita, karena yang Anda baca di kitab Kejadian adalah pohon keluarga Yesus. Tapi ada hubungan yang lebih dalam daripada itu. Hal selanjutnya yang ingin saya katakan, jika Anda sekali lagi mencari seseorang dalam kitab Kejadian, Anda akan melihat Yesus. Anda melihat Yusuf dan menemukan Yesus. Anda melihat Ishak dan menemukan Yesus. Marilah kembali ke saat ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak. Dia diminta untuk pergi ke gunung tertentu. Beberapa tahun kemudian, gunung yang disebut Gunung Maria, Gunung Golgota, Gunung Kalvari, menjadi tempat di mana Allah mempersembahkan putra tunggalnya. Ini menarik karena di Kejadian pasal 24 menyebutkan bahwa Ishak adalah putra tunggal kesayangan Abraham. Sudah saya katakan bahwa Ishak bukanlah anak lelaki, dia berusia awal 30 tahun. Ketika itu terjadi, karena itu dia sebenarnya sudah cukup kuat untuk menolak ayahnya. Tapi dia mematuhi untuk diikat dan diletakkan di altar.
Nah, Allah menghentikan Abraham pada saat yang genting dan kemudian menyediakan korban lainnya, yaitu domba jantan dengan kepala yang diikat dengan duri. Ingatlah bahwa domba jantan dari Allah lah yang menebus dosa dunia. Saya tidak suka kata biri-biri dikaitkan dengan Yesus. Selalu digambarkan ada hewan bulat, berbulu wol putih, di jendela kaca berwarna. Itu domba jantan, tidak ada korban persembahan berupa biri-biri kecil bulat. Yang ada domba jantan berusia 1 tahun dengan tanduk. Dan Yesus dalam kitab Wahyu adalah domba jantan dengan 7 tanduk. Itu adalah gambar yang kuat, domba jantan Allah. Dan Allah memberikan domba jantan untuk dipersembahkan Abraham sebagai ganti dari puteranya. Domba jantan dengan kepala yang diikat duri. Dan Allah memberikan nama baru untuk dirinya. Aku selalu menjadi pemeliharamu. Yahweh. Yahweh. Allah lah pemeliharamu. Dan di gunung itu beberapa abad kemudian, seorang pria muda lain berusia awal 30 tahun dikorbankan dengan kepala mengenakan duri. Anda melihat di sana ada gambaran Yesus? Lalu bagaimana dengan pertemuan aneh yang dialami Abraham dengan seorang pria yang merupakan raja dan imam? Dan dia kemudian merajai kota Salem, yang kemudian bernama Yerusalem. Serta ketika Abraham berada dalam perjalanan setelah pertarungan besar untuk menyelamatkan keluarganya, keluarga yang diculik, dia kembali dengan barang rampasan dari musuh. Dan ketika sudah dekat dengan Salem, yang saat itu adalah kota pagan, dan kota pagan tidak ada hubungannya dengan jalur keturunan Allah ini, namun di sana ada sosok aneh bernama Melkisedek. Dia seorang imam dan raja, itu kombinasi yang tidak biasa, tidak pernah ditemukan di Israel. Kemudian raja dan imam ini membawa roti dan anggur untuk Abraham serta pasukannya untuk menyegarkan diri dan memulihkan mereka. Abraham memberikan padanya 1/10 dari rampasan saat pertempuran, 1/10 dari hartanya. Dan di perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus adalah imam untuk selama-lamanya setelah perintah dari Melkisedek. Sedikit gambaran lain mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kembali pada tangga Yakub. Apa Anda ingat pada hari Yakub melarikan diri dari rumah? Dia tidur di luar saat malam dengan kepalanya pada batu sebagai bantal, dan kemudian dia melihat sesuatu seperti tangga sebagai eskalator. Bahasa Ibrani menyiratkan tangga itu bergerak. Ada satu tangga yang bergerak ke atas dan satu tangga bergerak ke bawah. Ada malaikat yang sedang naik dan turun, dan dia merasa pada puncak tangga adalah surga, di mana Allah tinggal. Lalu dia terbangun, dan saat itulah dia berjanji memberikan 1/10 yang dia hasilkan kepada Allah. Anda lihat, 1/10 bagian ini tidak pernah jadi bagian dari peraturan hingga Musa. Persembahan Yakub yang berupa 1/10 inilah penawaran dengan Allah. Jika engkau membawaku pulang dengan selamat, aku berikan 1/10 hartaku. Anda tidak bisa menawar, Anda tidak bisa membuat kontrak dengan Allah. Allah yang membuat perjanjian dengan Anda. Dia harus belajar dengan cara yang sulit nanti. Beberapa abad kemudian, ketika Yesus bertemu dengan seorang pria bernama Nathanael, dia berkata kepadanya, "Aku melihatmu duduk di bawah pohon ara, aku mengenalimu. Kau adalah seorang Yahudi yang tidak memiliki tipu daya dan kebohongan. Kau Yahudi yang jujur." Nathanael berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu?" Dia tidak menyangkalnya, tapi dia mengakui bahwa Yesus mengenalnya dengan sangat dekat. Yesus berkata, "Menurutmu itu mengagumkan. Bagaimana menurutmu jika engkau melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia?" Itu hal yang luar biasa, bukan? Dia mengatakan, "Akulah tangga Yakub. Akulah yang menghubungkan bumi dan surga. Akulah tangga yang baru." Apakah Anda melihat Yesus dalam waktu secepat itu? Mari kita kembali ke Kejadian pasal 3. Allah memberikan janji, bahkan di tengah memberikan hukuman. Dia berkata kepada ular bahwa keturunannya, dan kata yang disebut pria, keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalamu, selagi kau meremukkan tumitnya. Meremukkan tumit tidak parah, namun meremukkan kepala adalah hal yang parah. Dan itulah janji pertama Allah, bahwa suatu hari akan memberikan serangan yang mematikan pada iblis. Siapakah keturunan pria dari Hawa yang akan melakukannya? Anda tahu siapa orangnya. Dia orang yang mengikat seorang yang kuat dan merampas hartanya. Mari kita kembali ke sesuatu yang saya katakan beberapa waktu lalu.
Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 menyebutkan bahwa ketidaktaatan seseorang akan membawa kematian, sehingga ketaatan seseorang dapat membawa kehidupan. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Adam kedua, dan keduanya terjadi di Taman Eden lah. Adam berkata tidak. Dan di Taman Getsemani, Yesus berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada perbedaan di sini. Keduanya memulai kehidupan umat manusia. Adam adalah manusia Homo sapiens pertama, dan Yesus adalah manusia pertama yang menjadi Homo novus. Saya terlahir sebagai Homo sapiens, dan sekarang saya adalah Homo novus. Perjanjian baru membicarakan tentang manusia baru, kemanusiaan yang baru. Bahkan ada dua jenis umat manusia di dunia sekarang ini. Anda terlahir sebagai Homo sapiens, Anda terlahir kembali sebagai Homo novus. Anda bersaudara, baik dengan Adam atau dengan Kristus. Ada umat manusia baru yang akan menempati planet bumi yang baru dan keseluruhan alam semesta. Mari kita ulas lebih jauh. Saya pikir hal yang paling penting tentang semua yang saya katakan tentang Yesus di Perjanjian Baru adalah dia bertanggung jawab atas penciptaan semesta. Bahwa seorang tukang kayu dari Nazaret seharusnya dianugerahi pencapaian yang luar biasa. Namun para rasul pertama menemukan bahwa Yesus terlibat dalam kitab Kejadian pasal 1. Lalu mereka berkata, dari segala yang ada, tidak satu pun dijadikan tanpa dia. Saya pernah mendapat kehormatan berbicara pada pertemuan terbuka di Kanada, di sebuah tempat yang belum pernah digunakan oleh orang Kristen, tepat di depan air terjun Niagara, latar belakang yang luar biasa. Dan itu ditayangkan di seluruh Kanada dan sebagian Amerika Serikat. Ada 3 pembicara, saya berbicara yang pertama, lalu ada pastor Katolik, lalu pendeta Pantekosta. Saya beritahu apa yang kami bicara tentang bulan madu. Tidak disiapkan bersama. Namun Niagara adalah salah satu tujuan bulan madu di dunia. Semua hotel di sekitar Niagara memiliki kamar bulan madu. Tapi itu bukan intinya. Ketika saya berbicara, saya bilang, saya akan beritahu Anda, saya tahu orang yang telah membuat air terjun Niagara. Bertemu dengannya ketika usia saya 17 tahun. Dan kami berteman baik sejak saat itu. Mereka memandang saya seperti orang gila. Saya berkata, namanya adalah Yesus. Dan dari segala yang ada, tidak satu pun yang dijadikan tanpa dia. Kata saya, dia telah membuat air terjun Niagara. Saya berkata sebelum dia membuat kursi dan meja, dia menciptakan pohon sehingga dapat memakai kayunya. Dan sebelum dia berkhotbah di bukit, dia membuat pegunungan sehingga dia memiliki mimbar. Nah, ini sungguh mengagumkan, bukan? Seorang tukang kayu dari Nazaret terlibat dalam pembuatan alam semesta. Ketika Anda membaca kitab Kejadian pasal 1, Anda melihat Yesus di sana? Dia ada di sana, di dalam diri kita. Membiarkan kita membentuk manusia dengan rupa kita sendiri. Kini Anda tahu, selama sekitar 20 tahun, kita berada di cangkang telur, pada lempengan batu datar yang mengambang di atas bebatuan yang mencair. Dan lempengan-lempengan ini terus saja bergerak, saling bergesekan, dan itu menyebabkan gempa bumi. Kita berada di posisi yang sangat rapuh. Kita hanya berdiri di atas lempengan ini. Dan ketika ini ditemukan dan terjadi pergeseran benua, maka semua potongan dataran kering yang kita baca di kitab Kejadian 1 bergeser untuk membentuk benua seperti saat ini. Para ilmuwan sampai perlu membuat kata baru untuk lempengan ini. Anda tahu sebutan untuk lempengan ini? Lempengan tektonik. Apakah Anda tahu apa arti tekton dalam bahasa Yunani? Dari kata sifat asalnya, tekton berarti tukang kayu. Nah, saya tidak tahu apa mereka sadar ketika memilih nama tersebut. Kata tekton. Planet bumi yang kita tempati ini adalah hasil pekerjaan tukang kayu dari Nazaret, dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan selesaikan pembelajaran kita hari ini seperti kita mengawalinya. Kita awali dengan penciptaan. Kita selesaikan dengan Yesus Kristus. Darinya dunia terwujud. Dan untuk siapa dia membuat? Oleh siapa kita menemukan jawaban atas pertanyaan kita? Karena dia disebut dalam Kejadian. Dalam Injil Yohanes pasal 1 dia disebut Logos. Kata.
tapi itu berarti jauh lebih banyak dari kata. Yohanes menulis Injil di Efesus. Dan 500 tahun sebelum Yohanes menulis Injil itu, seorang laki-laki tinggal di Efesus bernama Heraklitus. Dia adalah seorang ilmuwan sungguhan pertama dan mengajarkan pada murid-muridnya untuk mengamati dan mempelajari apa yang terjadi pada kehidupan hewan, pada cuaca. Dia berkata pada semua yang Anda teliti, Anda harus menemukan alasan mengapa ada perilaku seperti itu. Namun alasan mengapa dalam bahasa Yunani adalah logos dan menjadi judul dari segala jenis sains. Ologi, yang berarti alasan. Biologi adalah alasan perilaku hidup. Zoologi adalah alasan perilaku hewan. Psikologi adalah alasan perilaku pikiran kita. Sosiologi adalah alasan perilaku kelompok. Meteorologi adalah alasan perilaku cuaca. Akan tetapi, setiap cabang sains hanya melihat alasan perilaku sebagai bagian-bagian dari alam semesta. Tidak ada yang tertarik dengan alasan bahwa semua ada di sini. Dan jawabannya adalah Yesuslah alasannya. Dia adalah Logos dari seluruh alam semesta. Semesta dibuat untuknya melalui Dia dan oleh Dia. Dan baginya semua pujian, kehormatan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.